Halo saudara-saudara, bertemu lagi di Summary Daily Bible Study dan judul pelajaran kita pada hari ini, tunjukkanlah kepadaku kemuliaan-Mu. Di Exodus 33 ayat 18, Musa bertanya kepada Tuhan, "Show me thy glory." Tunjukkanlah padaku kemuliaan-Mu. Kata tunjukkan artinya Musa tidak tahu. Atau yang Musa ingin tahu adalah tentang kemuliaan Tuhan. Untuk mengerti apa jawaban Tuhan kepada Musa, Tuhan itu tidak pernah salah mengerti apa yang ditanyakan. Atau jawaban Tuhan tidak pernah salah atau selalu benar. Artinya Tuhan selalu menjawab apa yang kita tanyakan. Kalau jawaban Tuhan tidak sesuai dengan pertanyaan kita, karena yang kita minta itu bukanlah yang kita butuhkan, atau seharusnya permintaan kita itu bukan itu, karena yang kita minta tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan, atau Tuhan memilih untuk tidak menjawab pertanyaan kita. Jadi jawaban Tuhan adalah tidak menjawab pertanyaan kita karena yang kita tanyakan tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan konsep ini adalah konsep bahwa apabila anak meminta roti, tidak pernah akan dikasih ular atau batu. Artinya, bila di ayat 18 Musa meminta kemuliaan, artinya akan diberikan kemuliaan juga. Dan di ayat 19 adalah jawabannya. Mari kita sebelum membaca ayat 19, kita membuat contoh-contoh untuk kita mengerti pertanyaan Musa dan jawaban Tuhan Yesus. Contoh, tunjukkanlah kepada saya pohon manggis. Lalu yang dikasih tunjuk pasti pohon manggis. Atau bisa juga tunjukkanlah pohon kesayanganmu. Lalu dikasih tunjuk pohon manggis. Ini juga benar. Dari dua pernyataan ini kita melihat bahwa pernyataan pertama, apa yang diminta sama dengan apa yang ditunjukkan. Dan pernyataan kedua, apa yang diminta berbeda kata-katanya dengan apa yang ditunjukkan, tetapi masih benar juga. Artinya, kata yang lain bukan artinya lain. Atau bisa saja jawabannya lain daripada apa yang diminta karena memang benar-benar artinya yang lain. Contohnya adalah, tunjukkan kepadaku pohon kelapa, tetapi jawabannya ditunjukkan pohon manggis. Artinya, contoh yang meminta pohon kelapa lalu ditunjukkan pohon manggis ini, jawabannya lain artinya dengan apa yang diminta. Jadinya ini salah. Artinya kita di sini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, pertanyaan dengan jawaban kata-katanya sama dan ini benar. Atau kemungkinan kedua, kata-kata dari pertanyaan dan kata-kata dari jawaban berbeda tapi benar. Contohnya tadi seperti minta ditunjukkan pohon kesayangan dan ditunjukkannya pohon manggis. Kata-katanya beda tapi benar. Lalu kemungkinan ketiga, kata-katanya dari apa yang diminta dengan apa yang ditunjukkan berbeda. Dan yang ketiga ini salah, karena masa minta ditunjukkan pohon kelapa malah ditunjukkan pohon manggis. Mari kita kembali ke cerita Exodus 33, 18 dan 19 ketika kita sudah mengerti 3 kemungkinan ini. Jadi kemungkinan pertama, minta ditunjukkan kemuliaan dan ditunjukkannya kemuliaan. Jadi ini sama kata-katanya dan benar. Lalu kemungkinan kedua,
minta untuk ditunjukkan kemuliaan Tuhan, tetapi yang ditunjukkan malah kemuliaannya luris. Jadi ini kata-katanya berbeda tapi salah. Lalu kemungkinan ketiga yaitu minta ditunjukkan kemuliaan tetapi ditunjukkan kebaikan. Jadi ini bunyinya berbeda. Dan ada dua kemungkinan, bisa ini benar, bisa salah. Pertanyaannya, apa yang mendikte bunyinya beda, ini benar, atau bunyinya beda, ini salah? Kita harus ingat patokan yang sudah kita establish tadi, bahwa patokannya Tuhan tidak pernah kasih batu kalau anaknya minta roti, atau Tuhan selalu menjawab apa yang diminta. Artinya kalau karakter Tuhan ini seperti ini, artinya semua kebaikan Tuhan adalah kemuliaan yang diminta oleh Musa. Karena Tuhan selalu menjawab apa yang manusia minta. Artinya kebaikan ini atau goodness inilah yang dibutuhkan Musa, walaupun goodness dan glory ini berbeda bunyinya, atau kebaikan dan kemuliaan berbeda bunyinya. Tetapi karena Tuhan yang jawab dan sikap Tuhan itu gak menjawab pertanyaan dan selalu memberikan apa yang manusia butuhkan, artinya walaupun jawaban Tuhan berbeda dengan apa yang diminta oleh Musa, tetapi ini benar. Nah, mari kita sekarang, jadi apa yang Tuhan jawab di ayat 19 itu semuanya adalah untuk menjawab pertanyaan dari Musa, "Show me thy glory." Nah, mari kita rubah pertanyaan Musa di ayat 18 menjadi "Tunjukkanlah namamu." Artinya yang diingin ketahui oleh Musa adalah nama. Artinya Musa gak tahu namanya. Lalu di ayat 19 Tuhan jawab, "I will proclaim the name." Jadi dengan adanya I will proclaim the name cocok dengan pertanyaan Musa di ayat 18 yaitu "Show me your name." Dengan ada katanya will di kalimat I will proclaim the name, artinya Tuhan gak mau bilang namanya sekarang. Artinya Musa gak bisa tahu namanya di saat itu. Jadi Musa gak bisa tahu jawabannya di saat itu karena ada kata will. Lalu kita pergi ke Exodus 34 ayat 6. Dan di situ Tuhan proclaim the name. Artinya ini adalah nantinya di ayat 19 atau menjawab akan di Exodus 33 ayat 19. Jadi kalau ini nantinya, kita harapkan Tuhan akan bilang namanya yang Tuhan bilang nanti akan saya proklaim di Exodus 33 ayat 19. Lalu Tuhan bilang the Lord atau the Lord yang semua tulisan Lord-nya besar, yang artinya ini adalah Jehovah atau Yahweh. Nah, artinya kalau sekarang ini di Exodus 34 ayat 6 baru dibilang, artinya Musa baru tahu jawaban dari pertanyaannya sekarang di Exodus 34 ayat 6. Artinya hari ini baru tahu namanya, karena kemarin belum tahu Musa namanya. Dan kenapa saya bisa tahu the Lord atau Jehovah atau Yahweh namanya? Karena ada kata proclaim. Tetapi apabila kita baca lagi di Exodus 33 ayat 19, kata the Lord atau Jehovah atau Yahweh yang diproklaim atau menjadi jawaban pertanyaan Musa sudah dibilang di Exodus 33 ayat 19. Apa kesimpulannya? Artinya, kalau saya mau tahu tentang nama Tuhan, yang Tuhan akan ungkapkan bukan namanya, tetapi kebaikannya. Jadi, jangan pernah pikir saya harus tahu nama tertentu atau mengatakan nama tertentu untuk dapat menghormati Tuhan.
Tetapi yang saya harus tahu adalah karakternya dan pantulkan karakternya daripada saya cuman bilang-bilang kata atau nama tertentu, contohnya Yahweh. Nah, kalau memang namanya yang ditekankan harus bilang nama tertentu, tidak akan ceritanya seperti di ayat 19. Yaitu ketika Musa tanya, tunjukkan namamu. Lalu Tuhan bilang, saya akan tunjukkan besok nama saya Yahweh. Lalu besoknya di Exodus 34 ayat 6, saya proklaim menyatakan nama saya Yahweh. Buat apa dibilang 2 kali kalau memang namanya yang penting untuk diulang atau dikatakan? Artinya dengan dibilangnya 2 kali ini tidak masuk akal, dan ini menyatakan bahwa yang ditekankan bukan namanya. Artinya ada yang selain nama yang mau Tuhan tekankan, yaitu kebaikannya. Jadi untuk tahu nama Yahweh itu memang gak ada salahnya. Tetapi ini akan menjadi salah kalau nama Yahweh itu menjadi fokus saya. Dan kalau memang nama Yahweh itu adalah fokusnya, ketika Tuhan bilang di Exodus 33 ayat 19, Tuhan akan bilang, nanti saya akan bilang besok nama saya. Dan Tuhan memang benar-benar bilang besok namanya. Nggak di ayat itu Tuhan bilang Yahweh langsung. Jadi Tuhan sudah bilang namanya di ayat 19 yang dia bilang akan dibilang nanti. Artinya bukan namanya yang harus saya sebut-sebut. Yang Tuhan mau tahu dari kita tentang namanya adalah karakternya. Jehovah dan Yahweh memang adalah nama Bapa, tetapi yang mau ditekankan adalah karakternya. Ingat Matius 7 ayat 21 mengatakan, tidak setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan atau nama tertentu dari Yahweh akan masuk kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Artinya fokusnya bukan namanya untuk kita bisa masuk kerajaan surga, tetapi mengerti karakternya dan memantulkan karakternya dalam hidup kita, itulah kehendak Bapa di surga. Terima kasih sudah mendengarkan summary ini. Sampai bertemu di summary berikutnya. Tetap semangat untuk belajar firman Tuhan dan mengerti dan menghidupkannya dalam kehidupan kita.